silakan masuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sini tersedia 3 kursi yang dimana kamu bisa memilih salah satu 3 kursi ini yang menurut kamu merasa nyaman dan kamu nyaman juga bercerita tentang apa yang ingin dibicarakan. Mungkin di sini saja Pak. Ya, silakan dulu. Nah, sekarang ada 2 kursi. Kalau boleh tahu, saya harus duduk di kursi yang mana agar sesi konseling ini berjalan dengan lancar dan nyaman gitu. Baik, di sini saja Pak. Ya, baik. Oke, terima kasih Saudara Ihsan sudah berkenan hadir tepat waktu, dan saya juga sudah menerima info yang saya berikan sebelumnya kepada Ihsan. Nah, kalau boleh tahu, sebelumnya Ihsan sudah pernah mengikuti konseling? Baik Pak, sebelumnya saya sudah melakukan sesi konseling yang dimana itu sesi konseling pertama saya. Jadi saya sudah pernah melakukan sesi konseling 1 kali Pak. Menurut Ihsan, apa konseling yang ada di pikiran kamu? Mungkin konseling menurut saya yaitu ketika individu mempunyai masalah yang emang mendalam ataupun masalahnya itu rumit, dan juga ketika ketika individu yang mempunyai permasalahan ingin menyelesaikannya bisa ke konselor gitu kan, itu yang dinamakan konseling menurut saya. Oh iya, baik. Nah, mengenai pembicaraan kita, saya ingin menjelaskan sesi konseling agar kita tidak lupa poin-poin pentingnya dalam sesi konseling. Ya. Nah, dalam konseling kami memegang teguh asas kerahasiaan. Apapun yang Anda ceritakan akan terjaga aman di ruangan ini, kecuali jika ada informasi yang mengancam keselamatan jiwa kamu atau orang lain. Nah, kalau boleh tahu, siapa saja yang boleh tahu permasalahan ini? Apakah orang tua, teman kamu, atau sahabat dekat kamu? Mungkin yang boleh mengetahui ini mungkin hanya saya dan Bapak ya Pak, dan juga boleh kalau misal terdesak atau urgent itu boleh untuk Bapak mengimplementasikannya ke orang lain. Oh iya, baik. Terima kasih banyak sudah mempercayai kepada saya sebagai konselor kamu hari ini. Saya sangat menghargai ketersediaan kamu. Nah, kalau boleh tahu, apa yang ingin kamu selesaikan dan apa permasalahan-permasalahan yang sedang dialami kamu saat ini? Baik Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak. Permasalahan kali ini yang saya ingin selesaikan yaitu saya tuh ketika presentasi itu saya kurang percaya diri ya Pak ya. Saya tuh udah beberapa kali ya Pak ya, ketika emang mau presentasi, saya tuh sering tertekan dan gugup gitu Pak. Kayak emang saya tuh kurang percaya diri, gak tahu kenapa gitu Pak ya, saya juga bingung. Nah, melihat teman-teman saya yang emang ketika presentasi lancar, terus juga ketika ketika di depan orang lain itu kok teman-teman saya tuh lancar ya Pak ya ketika presentasinya. Nah, saya tuh enggak Pak, justru ribet gitu. Nah, saya tuh sering berhenti terlebih dahulu, terus juga di pikiran saya tuh kayak bingung apa ketika di depan itu emang kayaknya saya tuh malu dan nggak percaya diri gitu Pak. Oh, jadi kamu kurang percaya diri saat presentasi, dan kamu juga suka merasa bingung dan suka merasa cemas ketika kamu presentasi di depan orang lain atau di depan orang banyak. Nah, selain kejadian itu, selain permasalahan itu, apakah ada hal-hal lain atau permasalahan-permasalahan lain yang sedang dialami yang membuatmu tidak nyaman? Baik Pak, sebetulnya permasalahan itu berkorelasi berkaitan, ada hubungannya gitu Pak. Nah, ketika ketidakpercayaan diri itu ada di saya, mungkin spesifiknya ketika presentasi, terus juga
ketika di depan orang lain gitu saya tuh merasa gugup. Nah saya tuh ketika itu tuh terjadi, nah saya tuh kan pulang ke rumah ya Pak ya. Nah ketika saya di rumah itu saya tuh sering merenung gitu Pak, sering merenung terus kayak saya tuh pernah nangis juga, ih kenapa sih orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu Pak. Terus saya juga kayak malah kepikiran juga gitu Pak ketika saya di rumah tuh, ih kenapa ya saya tuh gini gitu. Nah jadi saya tuh sering merenung gitu Pak di rumah ketika ketidakpercayaan diri itu ada di dalam diri saya. Oh, jadi kamu kurang percaya diri dan juga kamu suka merenung kalau pulang ke rumah ketika sesudah presentasi. Nah, lalu hasil akhir apa yang kamu harapkan terjadi pada diri kamu terkait situasi yang kamu alami saat ini? Mungkin hasil akhir saya yang saya inginkan, saya ingin itu mungkin yang pertama ketika presentasi berlangsung saya itu tidak gugup gitu Pak. Nah dan yang keduanya saya tuh ketika mungkin kalau kejadian lagi apa ya, nah kalau kejadian lagi ketika saya ketidaktersediaan saat presentasi dan saya tuh langsung gugup ya di sana. Nah saya tuh ingin tidak merenung gitu atas kesalahan yang saya buat gitu. Oke. Nah, dan saat rasa kurang percaya diri itu berkurang dan kamu merenung kalau di rumah itu berkurang, lalu apa yang ingin terjadi? Mungkin yang ingin terjadi dalam diri saya lebih percaya diri untuk kedepannya, dan juga mungkin ketika saya melakukan presentasi kayak lancar gitu Pak, kayak teman-teman saya. Terus juga saya tuh nggak gugup ketika di depan banyak orang. Nah saya tuh ingin rasa kepercayaan diri saya itu lebih baik gitu Pak dari sebelumnya. Oh, jadi kamu ingin lebih percaya diri daripada sebelumnya gitu. Nah, seperti apakah percaya diri yang kamu maksud itu? Pak, percaya diri menurut saya ketika kita berbicara di depan orang ataupun di depan orang banyak, nah itu tuh rasa gugup atau ketidakpercayaan diri saya itu hilang Pak. Nah mungkin dengan kepercayaan diri saya ada, saya tuh mungkin hidup saya tuh lebih rileks, terus juga nggak banyak pikiran. Kan kalau misal kita Pak, yang tadi ketika mungkin kejadian itu ketika kejadian saya itu ini terjadi lagi, nah mungkin saya akan berenung lagi. Nah saya tuh nggak mau Pak seperti itu. Oh, jadi kamu merasa percaya diri gitu. Nah, di mana rasa percaya diri itu sering muncul di tubuh kamu? Mungkin di bagian hati sih Pak. Iya. Berarti di dada. Nah, sekarang jika digunakan skala 1 sampai 10, di mana 1 sangat tidak percaya diri, 10 sangat percaya diri, saat ini perasaanmu berada di angka berapa? Mungkin di angka 5 sih Pak. Bisa kamu ceritakan skala 5 itu detailnya seperti apa yang kamu rasakan? Mungkin 5 itu kayak 50-50 percaya diri terus nggak percaya diri. Nah kenapa saya bisa menyebutkan 5? Dikarenakan mungkin saya sebelum sesi konseling ini dimulai, dan juga ketika sebelumnya juga emang saya tuh kan kurang percaya diri dan terus sering merenung juga. Nah ketika sesi konseling ini mau dimulai sebelumnya juga saya tuh mikir gitu mungkin dengan konseling ini tuh saya ingin lebih baik. Nah kenapa 5? Dikarenakan mungkin emang kejadian laginya juga belum ada dan juga saya nggak tahu nantinya saya bagaimana. Jadi mungkin saya tuh 50-50 gitu Pak, antara mungkin 5 gitu Pak, dikarenakan itu skala tengah jadi saya memilih untuk 5. Nah, dari permasalahan dari 2 persoalan ini, rasa kurang percaya diri dan suka merenung kalau pulang ke rumah, nah mana dulu yang ingin kamu selesaikan terlebih dahulu? Mungkin yang ingin saya selesaikan terlebih dahulu mungkin kurang percaya diri dikarenakan mungkin kalau misal merenung dulu yang ingin saya selesaikan
mungkin ketidakpercayaan diri saya itu masih ada. Nah, kalau misal saya menyelesaikan masalah saya ketidakpercayaan dulu, nah itu tuh menurut saya akan ada hubungannya gitu Pak dengan merenung saya. Nah, kan kalau misal apa ya, eh, merenung ketika saya ketidakpercayaan diri saya itu ada dan hasilnya saya tuh merenung. Nah, kalau mungkin saya ketika permasalahan ini selesai, kayak mungkin saya tuh lebih percaya diri, terus lebih pede di depan banyak orang. Nah, mungkin saya tuh nggak bakal merenung lagi Pak. Jadi saya ingin untuk menyelesaikan untuk ketidakpercayaan diri dulu. Oh, baik. Nah, seperti yang saya jelaskan, kita ingin mencapai kondisi yang sangat percaya diri yang kamu sebutkan. Nah, sekarang kamu berada di skala 5. Nah, kamu ingin meningkatkan skala tersebut menjadi ke skala berapa di akhir sesi nanti? Mungkin ke 7 Pak. Dari skala 5 ke skala 7. Ya. Nah, sudah cukup baik, bisa digambarkan skala 7 itu detailnya seperti apa gitu menurut kamu? Mungkin skala 7 yang saya maksud ketika saya mempresentasi, saya ingin persiapan terlebih dahulu. Nah, ketika saya mempersiapkan itu terlebih dahulu dengan tertata step by stepnya, nah saya mungkin presentasi nantinya saya ingin lancar gitu Pak. Nah, untuk apa ya, untuk mempersiapkannya lagi, mungkin saya ketika apa ya, mau presentasi saya ingin membuka lagi materinya, terus materinya juga enggak seadanya kayak sebelumnya ya Pak ya. Nah, terus kalau misalkan saya apa ya, nggak ngerti dengan materinya, nah saya ingin bertanya langsung kepada dosen ataupun teman saya gitu Pak. Nah, kan saya tuh sebelumnya kayak kalau misal materi yang nggak tahu, udah tuh males nyarinya juga. Nah, mungkin saya ingin mencari tahunya melalui dosen dan juga teman-teman saya secara langsung. Baik, jadi targetnya adalah berani presentasi atau berani ngobrol di depan umum gitu, di depan orang banyak. Nah, lalu bagaimana kamu akan mulai mengatasi permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan ini? Mungkin saya ingin mengambil hal kecil terlebih dahulu ya Pak ya. Ketika mungkin saya mau presentasi, saya ingin kayak minimal baca gitu Pak. Nah, terus ketika mungkin saya baca kan penasaran itu ya Pak ya. Nah, saya ingin pahami juga materinya Pak. Mungkin dengan itu saya apa ya, lebih siap untuk kedepannya. Baik, jadi kamu berencana untuk membaca terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi, dan kamu juga memahami atau mempelajari materi-materi yang ingin kamu presentasikan. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu kapan terakhir kamu presentasi di depan orang lain atau di depan teman-teman kamu di kelas itu? Ini terakhir saya presentasi minggu lalu sih Pak, tapi presentasinya juga kayak apa ya, kayak kurang percaya diri lah Pak, kayak beda sama teman-teman saya yang emang lancar gitu. Nah, saya tuh presentasi terakhir saya tuh gimana ya, kayak emang kurang persiapan banget apa gitu, kelihatan dari tutur kata saya, terus wajah saya yang apa, yang tegang gitu Pak, mungkin itu. Nah, presentasi yang percaya diri yang bagaimana gitu yang ingin kamu lakukan nanti? Mungkin yang pertama pede sih apa ya, mungkin ketika saya pede, saya itu menyampaikannya baik gitu Pak. Nah, kan kalau misal saya emang gak prepare dari awal, terus seadanya gitu, nah kan di depan juga kayak bingung gitu, terus sering diam juga. Nah, mungkin ketika saya percaya dirinya muncul gitu Pak ya, nah saya ingin untuk sebelumnya emang mempersiapkan dulu gitu Pak. Nah, jadinya saya ke depannya emang nggak gugup gitu, terus rasa percaya diri di muka saya tuh adalah Pak gitu, apalagi dalam bahasa saya yang emang nggak gugup gitu Pak. Apakah ada hal-hal lain lagi yang ingin kamu sampaikan sebelum kita menyusun langkah-langkahnya? Mungkin sudah sih Pak, sampai. Oh, baik. Nah, saya melihat kamu perlu melangkah untuk mengatasi kurang percaya diri gitu pada diri kamu, dan agar kamu tidak berlarut-larut gitu. Nah, langkah apa yang kamu akan lakukan atau yang akan kamu mulai lakukan untuk mengatasi permasalahan dan persoalan ini? Mungkin
langkah pertama atau langkah kecil yang ingin saya lakukan ketika kan seminggu lagi mau ini apa ya, mau presentasi. Nah saya tuh mungkin untuk beberapa hari ke depan sebelum presentasi, nah saya ingin mempersiapkan itu secara matang gitu Pak ya. Nah kayak baca terus mengulang, terus juga bisa menghafal, ataupun saya bisa latihan dengan cara presentasi sendiri terlebih dahulu gitu Pak ya, untuk mempersiapkan nanti presentasi yang realnya itu berlangsung. Nah mungkin dengan itu saya akan apa ya, akan lebih pede lah Pak ya dari sebelumnya, dan saya ingin melakukan hal itu terlebih dahulu. Oke, bagus, luar biasa. Jadi dalam sesi ini langkah-langkah yang akan kamu lakukan adalah yang pertama, kamu akan mempelajari atau membaca terlebih dahulu materi-materi untuk presentasi seminggu sebelumnya, dan kamu juga memahami, mempelajari materi-materi yang ingin kamu presentasikan seminggu sebelumnya gitu. Yang kedua, kamu ingin lebih bisa menguasai materi-materi itu gitu. Nah, menurut kamu apakah langkah-langkah tersebut dapat menyelesaikan masalah-masalah ini? Mungkin dengan hal kecil itu sedikit-sedikit ya Pak ya menyelesaikan kalau menurut saya. Baik, sesi konseling pertama kita telah selesai sampai di sini. Apakah kita bisa diakhiri sesi ini dan bertemu lagi di minggu depan untuk melihat bagaimana hasilnya? Bisa. Baik, terima kasih Isan sudah mempercayai kepada saya, dan semoga kamu bisa untuk kedepannya kamu bisa lebih percaya diri dalam presentasi dan dalam mengobrol di depan orang lain gitu di kelas. Baik, sesi pertama dalam konseling kali ini dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila kamu kesulitan dalam menjalankan langkah-langkah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh kamu, bisa dikabari di WhatsApp gitu. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya? Salah